Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Riko Nuciansi, NPM A1G01708. Saya akan menjelaskan media pembelajaran berupa video untuk kelas 5. Tema lingkungan ada tentang peristiwa. Adapun subtemanya yaitu peristiwa dalam kehidupan pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu PPKN, yang kedua IPA, yang ketiga IPS. Adapun indikator pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian kewajiban, yang kedua mengemukakan cara menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat, yang ketiga mengelompokkan kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Selanjutnya, menjelaskan alasan manusia menjadi faktor penyebab perubahan lingkungan dan menguraikan faktor-faktornya. Kemudian, mengemukakan manfaat air sebagai sumber daya alam bagi manusia. Terakhir, menentukan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu ada 5. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kewajiban melalui tanya jawab dengan tanggung jawab. 2. Siswa dapat mengemukakan cara menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat melalui penugasan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan kewajiban dan hak terhadap lingkungan melalui pengamatan media video dengan tanggung jawab. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan alasan manusia menjadi faktor penyebab perubahan lingkungan melalui tanya jawab dengan rasa ingin tahu. Siswa dapat menguraikan faktor-faktor alam menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan melalui penugasan dengan rasa ingin tahu. Nah, di sini ada ilustrasi gambar tentang kegiatan Andi dan teman-temannya. Setiap hari, Andi dan teman-temannya membersihkan kelas di pagi hari sebelum kelas dimulai. Kelas Andi memiliki jadwal piket harian. Andi mendapatkan jadwal piket setiap hari Kamis. Andi melaksanakan kewajiban membersihkan kelas dengan sungguh-sungguh. Ia senang belajar di dalam kelas yang bersih. Nah, tentu anak-anak tahu kan apa itu piket kelas? Nah, piket kelas merupakan salah satu bentuk contoh pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Pada kegiatan ini, kita akan belajar mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Yuk, kita belajar bersama. Hak dan kewajiban menjaga lingkungan. Nah, di sini anak-anak silakan mengamati ada ilustrasi gambar masyarakat yang sedang bergotong royong. Lingkungan yang kita huni merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cara mensyukuri anugerah ini yaitu dengan menjaga kelestariannya. Keadaan lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Lingkungan yang tercemar dan rusak akan mempengaruhi kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang kita huni merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cara mensyukuri anugerah ini yaitu dengan menjaga kelestariannya. Dengan keadaan lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan orang yang tinggal di lingkungan sekitar. Lingkungan yang tercemar dan rusak akan mempengaruhi kesehatan orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya segera layak. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak berkaitan dengan lingkungan. Hak adalah segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Untuk menghindari kerusakan lingkungan, maka setiap orang harus melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, yaitu pertama, dengan menjaga kebersihan lingkungan. Seperti pada gambar yang bisa anak-anak lihat, yaitu kita dapat membuang sampah pada tempatnya. Kedua, melakukan penanaman pohon, yaitu seperti melakukan kegiatan reboisasi bersama teman-teman sekolah. Yang ketiga yaitu menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, bisa menggunakan sepeda untuk kegiatan sehari-hari. Yang keempat, memperindah lingkungan. Nah, memperindah lingkungan ini dapat kita lakukan seperti
banyak menanam pohon atau membuat taman di sekitar rumah. Yang kelima yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, untuk dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, kita dapat refreshing atau jalan-jalan ke taman-taman yang banyak pohon-pohonnya atau serba hijau. Yang keenam yaitu mendapatkan air bersih dan sehat. Nah, untuk mendapatkan air bersih dan sehat, tentunya anak-anak harus menghemat penggunaan air bersih dan sehat. Yang ketujuh yaitu tumbuhan dan hewan hidup sehat. Nah, untuk dapat menjaga keseimbangan untuk kita, maka kita harus merawat tumbuh-tumbuhan dan harus merawat hewan yang ada di sekitar kita agar kita bisa sama-sama hidup sehat di lingkungan tersebut. Yang ke-8 yaitu terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan. Nah, jika kita mengurangi penggunaan kendaraan yang banyak polusi, maka udara di sekitar lingkungan kita itu akan bersih sehingga kita terbebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu penyebab dan dampak perubahan lingkungan. Nah, penyebab dan dampak perubahan lingkungan ini yang pertama yaitu karena faktor manusia. Nah, faktor manusia ini ada dua macam, seperti manusia itu melakukan penebangan pohon. Nah, dampaknya terhadap lingkungan itu jika hutan terus ditebang, maka akan mudah longsor atau banjir, sehingga itu akan merugikan diri kita sendiri. Jadi anak-anak harus menjaga lingkungan dengan tidak menebang pohon. Selanjutnya itu seperti penebangan liar. Penebangan liar sama saja ya, bisa seperti penebangan hutan itu bisa merusak lingkungan seperti banjir atau longsor. Yang kedua yaitu faktor alam. Nah, faktor alam ini biasanya misalnya banjir dan gempa bumi. Selanjutnya yaitu manfaat air. Nah, tentu anak-anak sudah sangat familiar tentang air yang biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, untuk menyuci, untuk mandi, dan irigasi. Nah, di sini ada teks tentang krisis air bersih. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi tidak semua air dapat digunakan. Air bersih yang dapat digunakan jumlahnya terbatas. Terlebih pada daerah yang jarang terjadi hujan, tentu air akan menjadi krisis. Untuk itu, kita harus melakukan hemat air jika tidak krisis air bersih mungkin terjadi. Coba kamu bayangkan, jika tidak terdapatnya air bersih di sekitarmu, tentu tanpa adanya kita akan kerepotan. Jadi, yang dapat kita lakukan untuk mencegah krisis air yaitu: pertama, mematikan keran saat tidak dibutuhkan. Kedua, tidak membuang-buang air bersih. Ketiga, menanam pohon. Keempat, tidak boros dalam menggunakan air. Yang kelima, menggunakan air sepenuhnya. Sekarang kalian sudah tahu bukan betapa pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia. Mulai sekarang, ayo hidup hemat air bersih. Nah, itulah tadi penjelasan media pembelajaran tentang berupa video. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.